Bismillahirrahmanirrahim. Mengubah batas tanah orang lain. Bab ini sangat penting sekali kita bahas karena di masyarakat kita ini banyak sekali perselisihan gara-gara rebutan batas tanah. Bahkan tidak jarang sampai terjadi pertumpahan darah, bunuh-bunuhan gara-gara rebutan lahan, rebutan batas lahan. Makanya Islam membuat aturan dan mengancam siapapun yang merubah-rubah batas tanah, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dicantumkan Imam Zahabi di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ali radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi, la'anallahu man kamahal a'ma anis sabili, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Allah melaknat orang-orang yang berkurban untuk selain Allah, menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan dan sembelihannya haram dimakan, tidak boleh dimakan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah, menggosok tanah orang, mengambil tanah orang atau mencuri tanah orang. Dan ini banyak terjadi baik di hutan-hutan, di kebun-kebun, di tanah-tanah kosong, termasuk juga terkadang rumah sudah jadi, dia ambil rumah orang lain tanpa hak dan mengaku itu adalah tanah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang-orang yang membuat bingung orang-orang buta ketika berjalan, disesatkan jalannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencela kedua orang tuanya. Kemudian Allah juga melaknat orang-orang yang melakukan amalan kaum Lut, kaum Sodom. Berapa di sini ada 5 laknat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, seperti menyembelih binatang untuk gunung, untuk lautan, digunakan untuk sesajen dan yang semacamnya, atau sengaja menyembelih tidak membaca basmalah, maka ini masuk pada laknat di sini. Kemudian yang kedua, Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah bumi. Inilah yang kita akan bahas. Laknat yang kedua, Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah orang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu perlu paham bahwa rizki manusia itu sudah dicatat, tidak mungkin melewati takdirnya. Rizki manusia itu tidak mungkin melewati takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rizkinya, makannya, minumannya, tempat tinggalnya, tanahnya dan begitu seterusnya, maka tidak mungkin keluar dari batas takdir Allah karena sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Maka orang berupaya untuk mengambil hak orang lain dengan cara menggosok tanah orang, mengambil tanah orang, merubah batas tanah orang. Hakikatnya dia tidak menambah rizkinya, karena itu bukan hak dia, sehingga berimbas kepada tidak berkah kehidupannya karena dia mencuri masalahnya. Tanah yang diambil dia itu bukan tanah orang lain, bukan tanah dia tapi tanah orang lain. Kalau itu dijadikan tempat tinggal, sementara dia tinggal di tanah orang yang dia ambil dan gosok, selamanya dia tinggal di tempat itu tidak akan berkah, tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita lihat di masyarakat ada orang yang bersitegang gara-gara tanah, tahu bahwa itu bukan tanahnya, tapi bisalah dia bersitegang dengan orang lain, entah dengan saudaranya, entah dengan tetangganya, entah dengan orang yang tidak dikenalnya, sampai bertahun-tahun rebutan tanah. Akhirnya belum pun dia menikmati tanah yang diperebutkan itu, sudah mati duluan orangnya. Ya karena memang itu bukan rizkinya. Tidak bisa kemudian dia mengambil yang bukan haknya. Jadi memang bahaya orang yang mengambil
batas-batas tanah orang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi itu bagian daripada kezaliman. Zalim itu milik orang lain kita ambil itu. Ada seorang syekh bercerita, Bu. Jadi seorang syekh ini punya kawan, seorang dokter spesialis di Riyadh sana. Jadi suatu ketika ada pasien yang memiliki penyakit dalam, kemudian harus dioperasi. Dokter ini biasa mengobati penyakit yang semacam itu, dan biasanya kalau habis dioperasi sembuh. Subhanallah, setelah kemudian diadakan operasi, rupanya ada penyakit lain selain penyakit yang dideritanya, dan harus dioperasi juga. Akhirnya mengadakan operasi kedua kalinya. Ketika sudah dilakukan operasi ini, rupanya ada penyakit lainnya lagi. Na'udzubillah. Ini penyakit bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kemudian orang yang sakit ini dalam kondisi sadar dan tidak, menuliskan satu nama dan meminta dokter ini untuk menyampaikan kepada orang tersebut maafnya. Maka akhirnya kemudian sang dokter pun datanglah kepada nama yang ditulis oleh pasien itu. Setelah ketemu, dia mengatakan, wahai fulan, saya dapat amanah, saya punya pasien, dia menulis namamu dan dia minta direlakan, diredhakan, diikhlaskan. Saya tidak tahu urusan Anda dengan dia, kata dokter, tapi saya hanya menyampaikan isi wasiat orang ini. Kemudian orang yang ditulis itu mengatakan, wahai dok, demi Allah, kami sudah 3 tahun, saya, istri saya, anak-anak saya, katanya kan, mendoakan kepada pasien dokter itu agar jangan diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ditimpa berbagai macam penyakit, katanya. Sebelum dia merasakan apa yang kami rasakan, maka jangan kau wafatkan dulu ya Allah. Jadi sang dokter ini heran, kenapa kemudian dia mendoakan selama 3 tahun doanya doa jelek gitu. Maka dokter mengatakan, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kalau memang punya salah, maafkan dia. Tapi orang ini mengatakan, dulu kami berselisih dengan tetangga sampai ke mahkamah. Tiba-tiba kemudian pasien dokter itu menjadi saksi rebutan tanah kami dengan tetangga kami. Saksi itu adalah pasien dokter. Dia tahu bahwa itu tanah saya, tanah keluarga saya, tapi dia membantu memenangkan tetangga saya sehingga tanah itu jatuh kepada tetangga saya di pengadilan. Maka sejak itu saya sakit hati, dan keluarga kami pun sudah 3 tahun mendoakan pasien dokter itu. Subhanallah. Da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Lihat, doa orang yang dizalimi itu, yang tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'watul madlum mustajabatun, kata Rasul. Doa orang yang dizalimi itu mustajabah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada di antara dia dengan Allah itu perantara. Langsung melesat ke langit, melewati awan-awan, dan Allah pun berfirman, wa bi izzati la ansurannahu walau ba'dahin. Dengan kemuliaanku, kata Allah, aku akan menolong dia sampai waktu yang ditentukan. Lihat, Bu, pasien ini dia tidak mengambil tanah orang, dia hanya menjadi saksi. Tapi saksi itu menentukan kepemilikan masalahnya, karena saksi itu bagian daripada alat bukti. Kan kalau tidak ada kertas, saksi itu koroinnya, korinahnya, bahwa ini milik si fulan gitu ya. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti secara tertulis, ya didatangkan saksi. Saksi ini pula bersaksi untuk mengambil tanah orang, dan dia berdusta. Itu saja berakibat fatal. Apalagi orang yang mengambil tanahnya, saksinya saja kayak gitu tuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan setimpal di dunia sebelum akhirat. Begitulah Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Satu dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azabnya di dunia sebelum akhirat, salah satunya kezaliman. Zalim, salah satunya mengambil hak orang, mengambil tanah orang, merubah-rubah batas tanah orang. Bahkan di zaman salaf, ketika itu Madinah, gubernurnya adalah Marwan, Khalifah Marwan. Dialah ketika itu masih jadi gubernur kota Madinah. Ada seorang wanita
datang mengadu kepada Khalifah Marwan ini. Apa aduannya? Dia mengatakan bahwa tanahnya diambil oleh seorang sahabat Rasul namanya Zaid ibnu Amrin atau Sa'id ibn Zaid ibni Amrin ibn Naufal. Sa'id ibn Zaid ibni Amr ibn Naufal. Wanita ini datang kepada Khalifah Marwan, Gubernur Marwan, bahwa dia dizalimi oleh Sa'id katanya. Sa'id ini bu, orangnya mustajab dakwah. Kalau berdoa itu dikabulkan. Dan dia adalah satu di antara al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas dan begitu seterusnya. Lah Sa'id bin Zaid ini salah satunya. Menikah dengan salah satu dari adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu an Fatimah. Wanita ini mengklaim dizalimi oleh Sa'id, bahwa Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Akhirnya Khalifah Marwan ini memanggil Sa'id dan mengatakan, "Ya Sa'id, betul engkau mengambil tanah wanita ini?" Sa'id pun murka dan mengatakan, "Wahai fulan, wahai Khalifah Marwan, tidak mungkin aku mengambil tanah wanita ini, karena aku pernah mendengar sabda Nabi SAW, Man zalama shibran, barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah saja, tuwiqalahu yaumal qiyamah bisab'il aradin, maka akan dikalungkan pada hari kiamat di leher orang yang mengambil tanah itu sab'ina aradin, 7 lapis bumi. Lihat, akhirnya kata Sa'id bin Zaid, demi Allah, kalau seandainya ucapan wanita itu benar, aku menzalimi dia, maka aku akan doakan dia, semoga dia mengalami kebutaan di akhir hayatnya dan Allah wafatkan dengan cara yang tidak baik. Doa seorang sahabat, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Sa'id bin Zaid. Akhirnya kemudian wanita ini setelah lama, karena dia mengambil tanah orang, tanah seorang sahabat, maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Rupanya nenek itu, wanita itu setelah tua buta, kemudian matinya dia masuk ke lubang di kebunnya. Dia terperosok ke dalam lubang, kemudian mati di lubang itu. Lihat, terkadang orang yang mengambil tanah orang dengan bangganya kalau dia menang di pengadilan, atau merasa senang kalau seandainya bertambah tanah yang ia miliki, entah 1 meter, entah 2 meter, entah 1 hektar, naudzubillah. Lihat sabda Rasul ini, Shibron itu 1 jengkal bu. Apalah arti tanah 1 jengkal itu? Bisa untuk apa 1 jengkal bu? Untuk kamar mandi tak bisa, untuk dapur tak bisa. Untuk apa 1 jengkal? Tempat jemuran pun tak bisa. 1 jengkal. Tetapi yang 1 jengkal ini cukup kemudian untuk dikalungkan sampai 7 lapis bumi di lehernya. Bagaimana dengan orang yang mengambil 1 meter, 2 meter, 10 meter, 1 hektar, 2 hektar? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. 1 jengkal saja, kalau kita korek bu, sampai 7 lapis bumi itu seberapa truk tuh tanahnya itu? Itu dikalungkan itu di lehernya. Begitulah ancaman bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh mengambil hak orang lain. Bahkan saya pernah menyaksikan bu, betul-betul saya menyaksikan kejadiannya di Batam ini. Ada kawan itu, dia ngasih tanah sama saya bu, sekitar 5 kapling. Dia beli tanah sekitar 20 kapling, tanah kosong. Jadi yang 5 kapling itu dihibahkan ke saya. Rencananya saya waktu itu mau buat TK, karena memang waktu itu sibuk dengan membangun pesantren, jadi terlupakanlah tanah kosong itu. Akhirnya kemudian 1 hari kemudian saya diingatkan, Ustadz kapan mau bangun? Oh iya, kalau gitu kita pondasi dulu lah. Rupanya setelah dilihat tanah itu bu, rupanya di atas tanah itu sudah ada rumah, karena sudah hampir 2 tahun. Ditengok ya kan, dipikirnya kan ya paling dibersihkan rumputnya, mau dibelikan material bangunan gitu. Rupanya sudah berdiri rumah di situ, rumah banyak di situ. Jadi akhirnya saya dengan
ikhwan ini, kan kita sudah ada surat jual beli. Datanglah ke RT-nya situ, karena yang jual itu RT-nya dan RW-nya di situ. RT RW ini kurang lebih saja nih. Jadi saya bilang, saya mau bangun tanah saya. Kenapa kemudian? Kok ada rumah, itu rumah siapa? Jadi cobalah kemudian saya pertemukan rumah yang berada di tanah yang kita sudah beli itu. Kemudian kita konfirmasi dengan RT dan RW di situ. Rupanya dijual lagi sama RT-nya itu. Bayangkan, dia jual ke kita, pas kita mau bangun dijual lagi ke orang lain. Kan itu sama saja mengambil tanah orang. Dia yang membuat surat tanah dia buat gitu ya, surat jual beli tanah hibahnya itu. Dan kita sudah janji akan bangun kan itu, karena memang lupa waktu itu. Akhirnya cobalah kita minta ganti, dan tidak apa-apalah kalau memang yang 5 kapling itu sudah dibelikan atau dijual ke orang, ya udahlah, bismillah saja. Kalau begitu minta gantinya sebelah mana? Saya mau bangun ini. Karena memang tanah di situ memang laku keras, nggak ada lagi sudah. Tanah kosong itu udah milik orang semua. Akhirnya dia hanya janji-janji saja, ya nanti kita carikan Pak, kita carikan Pak, katanya. Sampai lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kita datang, asih begitu saja ngomongnya. Akhirnya ya sudahlah kalau begitu Pak, nggak ada tanah nggak apa-apa, balikin aja duitnya. Kita mau cari tanah di tempat orang. Tak mau juga dibalik-balikan Bu, uang itu. Ya sempatlah kawan ini, ikhwan kita ini yang sudah ngasih ini kan marah juga gitu. Tapi ya sudahlah, memang sudah bukan rezekinya. Kita ikhlaskan sajalah. Subhanallah. Selang 1 tahun setelah peristiwa itu, RW-nya di situ meninggal dengan cara mengenaskan. Meninggal di kamar mandi Bu. Ya, rupanya usut punya usut, malamnya dia dugem gitu ya, katanya ceritanya seperti itu. Kemudian mabok, kemudian masuk kamar mandi, nggak keluar lagi, rupanya meninggal di kamar mandi Bu. Jadi saya berpikir ya, subhanallah ya. Karena mungkin korban bukan ikhwan kita saja yang beli tanah 20 kapling, yang 5 kapling kan diwakafkan ke saya waktu itu. Rupanya peristiwa ini bukan hanya kejadian kepada ikhwan kita saja. Rupanya saya tanya di situ, kasusnya menimpa bukan hanya 1-2 orang tuh yang kena tipu. Sudah dijual tanah itu, dijual lagi. Jadi satu tanah itu, 1 kapling itu bisa pemiliknya itu sampai 3-4 orang tuh. Yang jual itu yang mengaku punya lahan, dia juga gitu kan. Na'udzubillah. Kemudian habis itu RT-nya juga sama juga mengenaskan meninggalnya. Mengenaskan. Dua-duanya mengenaskan meninggalnya. Jadi memang saya berpikir ya, maka shadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarlah ucapan Nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat kecuali zalim. Zalim orang ini. Masa tanah sudah dijual sama orang diambil lagi? Kan sama saja dia. Apalagi habis itu diambil lagi, dijual lagi ke orang. Orang ini nggak bangun, dijual lagi ke orang. Tapi uangnya nggak mau dikembalikan, pokoknya itu. Apa nggak zalim Bu? Jadi saya saksikan sendiri gitu. Sampai ketika meninggalnya itu kita juga sempat ke sana gitu ya. Jadi saya sampai geleng-geleng apa, na'udzubillah. Dan kita tidak seperti mereka. Betul-betul dihinakan kematiannya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengambil tanah orang itu bagian daripada kezaliman dan hidupnya tidak akan berkah, karena juga dia kan maling gitu ya. Mencuri sama dengan mencuri, mengambil hak orang lain kan sama dengan mencuri. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat dari Hadrami, orang Hadraul Maut. Dia berselisih dengan seorang laki-laki dari Kindi. Jadi satunya kabilahnya dari Hadraul Maut, satunya kabilahnya dari Kindi. Datang kepada Nabi SAW si Hadrami ini, sahabat dari Hadraul Maut ini. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna hadza ghalabani ala ardi kanat li abi. Rasul, ini orang dari Kindi ini. Dia sudah mengambil tanahku, padahal tanah itu adalah tanah warisan bapakku. Dia ambil, dia garap tanpa sepengetahuan diriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, adakah bukti bahwa itu tanahmu? Saya tidak punya bukti ya Rasul, tapi itu tanah bapakku yang diwariskan kepadaku. Orang ini mengambilnya, bahkan menggarapnya. Maka Rasul melirik kepada laki-laki dari Kindi ini. Apakah betul engkau mengambil tanah orang ini? Seorang laki-laki dari Hadrami ini. Kata laki-laki dari Kindi ini mengatakan, hiya ardi fi yadi azrauha laisa lahu fiha haqqun ya Rasul. Ini tanahku bukan tanah dia, katanya.
Aku yang menggarapnya bertahun-tahun di tanah ini. Tiba-tiba dia datang, dia ngaku tanahku katanya. Lihat Bu, begitulah sejak zaman Rasul ada juga yang rebutan tanah itu. Bukan zaman sekarang lebih parah lagi. Kadang-kadang kalau PT-PT merasa diserobot tuh, bisa bayar preman-preman tuh Bu ya. Zaman dulu ada yang kayak gini. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan, lihat wahai Hadrami, laki-laki dari Hadrami, dia tidak mengaku mengambil tanahmu. Ala kabayyinatun. Kamu punya bukti bahwa itu tanahmu. Kemudian laki-laki dari Hadrami tetap mengatakan, la, tidak wahai Rasul, tapi yakin itu tanahku, itu tanah bapakku. Akhirnya kemudian karena engkau telah menuduh tanpa bukti, maka Nabi SAW mengatakan, gimana dalam persidangan Bu? Dalam persidangan itu al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar, kan itu ya. Bukti itu harus disiapkan bagi orang yang nuduh. Kalau yang nuduh tidak punya bukti, berarti sumpah berlaku kepada orang yang dituduh. Makanya ketika seorang laki-laki dari Hadrami tidak mampu mendatangkan bukti, Rasul melirik kepada seorang dari Kindi dan mengatakan, kamu siap sumpah itu tanah? Kata laki-laki dari Kindi ini mengatakan, siap wahai Rasul, karena ini tanahku, aku yang sudah menggarapnya sejak lama. Tiba-tiba laki-laki dari Hadramaut mengatakan, Rasul, jangan kau dengarkan sumpahnya, dia itu orang fajir, orang jahat itu, orang jahat senang-senang aja dia, kau suruh sumpah ya pasti dia mau bersumpah lah, orang jahat katanya. Kata Nabi SAW, gimana? Begitu caranya. Engkau mengaku itu tanahmu, kau tak ada bukti. Kemudian saya katakan kepada orang yang merebut tanahmu bahwa itu tanahnya dan siap bersumpah, kemudian kau katakan dia orang fajir, memang begitu keputusannya. Engkau tidak bisa mendatangkan bukti, ya sumpah kepada orang yang dituduh bahwa itu tanahnya. Akhirnya kemudian seorang laki-laki dari Kindi pun memenangkan mengambil tanah itu. Tetapi kata Nabi SAW, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'din fa'aqdilahu binahwi ma asma. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu kit'atan minan nari, kata Rasul. Saya ini hanya manusia, kata Nabi. Terkadang ada di antara kalian berselisih. Kemudian di antara orang yang berselisih itu ada yang lebih hebat omongannya. Boleh jadi dia pakai pengacara, pakai lawyer, pandai ngomong, akhirnya yang salah jadi benar, yang tidak punya hak jadi punya hak, kan itu ya. Boleh jadi di antara kalian berselisih itu ada yang alhan. Orangnya itu orator, pandai ngomong, pandai bicara, bersilat lidah dan begitu seterusnya. Fa'aqdilahu binahwi ma'asma. Tapi aku hanya memutuskan sebatas yang aku dengar saja. Maka barang siapa yang kuputuskan sesuatu terbalik dari keputusanku, maksudnya dia memang ingin mengambil harta orang, tanah orang, hak orang, kemudian mengambil pengacara seolah-olah dia yang menang, kemudian diputuskan menang. Jadi Rasul mengatakan, barang siapa yang aku putuskan berbalik dengan apa yang aku putuskan, maka sama saja aku putuskan dia dengan neraka, kata. Lihat, Nabi SAW mengatakan, apapun yang kuputuskan hanya sebatas yang aku dengar. Tapi kalau keputusanku berbalik kenyataannya, karena Rasul kan tidak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib, mana yang salah, mana yang benar, tidak mungkin Rasul mengatakan seperti itu, langsunglah diputuskan. Tapi syahidnya di sini, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, khususnya para hakim di pengadilan. Para hakim di pengadilan harus jeli. Ketika ada sengketa lahan, sengketa tanah, jangan sembarang memutuskan, oh ini milik fulan, milik Allah. Tetapi harus betul-betul didatangkan bukti-buktinya, saksi-saksinya, dan begitu seterusnya. Dan kalaupun seandainya hakim memutuskan perkara yang salah setelah dia beristihad dengan kebenaran, maka hakim tidak akan berdosa karena dia sudah memutuskan sesuai dengan kebenaran yang ia miliki. Kalau seandainya kemudian keputusannya terbalik karena hanya mendengar saksi-saksi saja. Tetapi lihat bagaimana Rasul mengatakan, kalau seandainya aku putuskan rupanya berbalik dengan kenyataan, sama saja aku putuskan kalian masuk neraka karena mengambil hak orang. Lah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa bahayanya mengambil hak orang lain, tanah orang lain, mengubah-ubah batas tanah orang lain. La'anallahu man waqa'a ala la'anallahu man ghayyara nuhumal ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah batas
tanah bumi. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan seperti hadis yang tadi saya sebutkan, man dzalama qida shibrin minal ardi tawaqahullahu min sab'i aradin. Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah saja, maka dia akan dikalungkan dengan tanah tersebut dari 7 lapis bumi. Hadis ini dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat dari Abdullah ibn Umar, dia berkata, Rasul bersabda, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Naudzubillah. Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit, kata Nabi, tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi. Lihat. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kenapa demikian kerasnya ya azab orang yang mengambil tanah itu? Sekali lagi, karena dia melakukan kezaliman secara terang-terangan. Mengambil tanah, kezaliman secara terang-terangan. Dan kezaliman itu bisa menggelapkan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Yang kedua, dia telah melakukan dosa besar. Mengambil tanah itu melakukan dosa besar. Kalau 1 jengkal saja akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dasar 7 bumi yang 7 lapis. Macam mana yang mengambil 1 hektar? Dosa besar. Dosa besar. Ya. Kemudian juga sebagai dalil, Bu, bahwa orang kalau punya lahan 1 kapling, berarti lahan dia itu milik dia sampai 7 lapis bumi. Jadi ibu punya tanah ibu ukuran 8 kali 12 gitu ya. Maka tanah ibu itu bukan hanya di atas bumi saja, sampai 7 lapis bumi ke bawah itu tanah ibu, Bu. Tanah ibu tuh, baik lapisan pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu milik ibu. Sehingga kalau seandainya ada tetangga kemudian membuat gua gitu ya, kemudian di bawah rumah ibu guanya itu, berarti sama juga mengambil tanah ibu. Jangan bilang, kan tanahmu, surat tanahmu kan yang di atas sana, kan yang di dalam bumi kan gak ada suratnya. Enggak. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika ibu punya rumah di atas sepetak tanah, berarti tanah itu punya ibu sampai ke 7 lapis bumi yang ada di bawah sana. Makanya ketika dia mengambil 1 jengkal saja tanah orang, maka akan dikalungkan sampai ke bawah 7 lapis. Karena dia bukan mengambil 1 jengkal di atas saja, berarti mengambil sampai ke bawah tanah, sampai ke 7 lapisnya itu. Nah, itu akan dikalungkan tuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka berhati-hatilah. Soal urusan tanah ini bukan urusan mudah. Ya. Dan memang sakit, Bu, orang yang diambil tanahnya itu sakit, Bu. Ada ikhwan kita itu diambil tanahnya sama orang. Sampai menangis. Berhari-hari kesedihannya itu tidak hilang-hilang. Sampai itu mau nekat membunuh lagi sama orang yang ambil tanah itu. Sampai akhirnya hampir bercerai-berai satu keluarga gara-gara tanahnya diambil orang. Memang sakit gitu ya. Makanya kenapa orang-orang yang diambil haknya itu terkadang kalau dia tidak ikhlas, dia akan mendoakan yang enggak-enggak tuh. Akan mendoakan orang yang melakukan kezaliman itu dengan kebinasaan. Dan lambat laun pasti doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Karena memang sakit, Bu, diambil haknya oleh orang lain itu. Ya karena saya juga pernah merasakan gitu ya. Diambil haknya oleh orang lain itu memang luar biasa. Ya, tetapi ingatlah kalau seandainya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ya sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin bukan rizkinya. Karena rizki orang itu kan tidak mesti dengan halal saja. Haram pun kadang-kadang dikategorikan rizki. Karena rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Tapi ada orang yang tergesa-gesa mengambil rizki dengan cara yang haram. Padahal kalau dia sabar, dia dapat yang halal. Tapi karena tidak sabar, dia mendapatkan yang haram. Makanya hidupnya tidak berkah orang-orang yang mengambil tanah orang itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu alam. Ini diantara laknat yang kedua, kata Nabi SAW, la'anallahu man ghayyara
tuhumal ardi. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man kamahul a'ma anis sabil. Allah melaknat orang-orang yang membuat bingung jalannya orang buta. Sudah buta dipermainkan, mengantar orang buta ke yang bukan alamatnya. Ini sama juga dengan merubah-rubah ini, Bu. Merubah-rubah batas, pelang-pelang arah. Kan kadang-kadang orang yang contoh nih ke Batam, orang ini tidak pernah ke Batam, Bu. Akhirnya dia pun rental mobil, setir sendiri gitu ya. Kan lihat di jalan-jalan tuh arah ke Batu Haji, arah ke Nagoya, arah ke Jodoh, arah ke Batu Besar, arah ke Bengkong kan. Kemudian dimain-mainkan pula, pelangnya itu diarahkan harusnya ke Batu Haji, diarahkan pula ke Batam Center, Bu. Ini masih mendingan, Bu, kalau di kota ya kan. Tapi kalau ngerubah-rubah jalan umpamanya di padang pasir atau di hutan, kemudian pelangnya dibuat main-main, diarahkan ke tempat lain, ini orang bisa mati, Bu. Umpamanya diarahkan ke sini, rupanya ke hutan belantara atau ke padang pasir yang nggak ada ujung. Nah, ini kan mencelakakan orang ini. Nah, itu juga sama itu. Ya hukumnya dengan man kamahul a'ma anis sabil, menyesatkan orang buta dari jalan gitu ya. Allah melaknat orang kayak gini nih. Kemudian yang nomor 4, la'anallahu man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Sahabat ketika mendengar hadis ini bingung dan mengatakan, Rasul, bagaimana ada seorang anak mencela kedua orang tua? Karena di mata para sahabat itu tidak ada amalan tertinggi setelah tauhid melebihi birrul walidain. Melebihi birrul walidain. Jadi orang-orang tua itu sangat dihargai, dihormati luar biasa di zaman itu. Sehingga wajar kemudian para sahabat mengatakan, Rasul, mana ada anak mencela orang tuanya, katanya. Maka Rasul mengatakan, ada, kata Rasul. Engkau mencela orang tua orang lain, kemudian anaknya tidak terima, anaknya pula mencela orang tua kamu. Seperti kita mengatakan, dasar bajingan orang tuamu. Anaknya enggak terima, ngomong pula orang tuamu lebih bajingan lagi. Nah, itu sama dengan melaknat orang tua kita sendiri lewat lisan orang karena kita mencela orang tua orang lain. Ya, maka hati-hati. Yang seperti ini saja dianggap mencela orang tua, padahal yang mencela orang lain. Tapi yang menyebabkan orang lain mencela orang tua itu kita gitu. Apalagi orang yang telak-telak dia mencela orang tuanya sendiri, naudzubillah. Dicacinya orang tuanya, dimakinya, direndahkannya dengan lisannya, apalagi sampai dengan tangannya. Dibuat orang tuanya lapar, dibuat orang tuanya sedih, dibuat orang tuanya sakit, apalagi sampai tingkat membunuh, naudzubillah. Seperti yang terjadi di negeri kita ini, ada loh anak bunuh orang tuanya. Akalnya di mana? Gara-gara minta sepeda motor nggak dikasih, dibantai orang tuanya. Gara-gara ingin dapat waris cepat, diracun orang tuanya. Nah, ini sudah durhaka, di atasnya durhaka lagi nih. Ya, maka Rasul mengatakan, la'anallah man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Allah melaknat orang-orang yang mengamalkan perbuatan kaum Lut, LGBT. Subhanallah. Di Batam ini, jangan cerita Indonesia, Bu. Di Batam ini loh, banci-banci kaleng itu banyak. Bahkan saya ini punya pengalaman, apa udah diceritakan nggak sama ibu tuh? Saya subuh-subuh itu kan ada jadwal, Bu, di Puskopkar itu. Ya, setiap Jumat Sabtu tuh di Darul Ihsan, bukan Puskopkar, dia Darul Ihsan. Di Masjid Darul Ihsan itu saya Jumat, Sabtu, subuh itu ada jadwal di sana. Jadi jam 3 sudah bangun. Setengah 4 saya berangkat dari rumah. Karena mungkin malamnya kurang tidur, Bu. Itu menjelang setengah jam tuh mau subuh. Jadi saya parkirkanlah di depan pasar second di Puskopkar itu, Bu. Saya tidak tahu kalau di situ sarangnya banci, ya Bu ya. Jadi mobil itu ya namanya ngantuk, daripada saya celaka ya saya mau tidurkan 5 menit 10 menit jadilah, daripada nggak tahan ngantuk. Sekali baru mau baring tuh, jadi kursi mobil saya rebahkan, baru mungkin 2-3 menit mau baring, rupanya mobil tuh, kaca mobil ada yang ngetuk kan, tuk tuk tuk, bang katanya. Subhanallah, pas saya turunkan banjir. Langsung saya gas kaki 1000, langsung hilang ngantuknya. Asli hilang ngantuknya tuh.
Langsung saya udah langsung ngaji langsung ke masjid. Ya Allah ya Rabbi, coba itu sudah qiraah itu mau menjelang azan. Masih pula keliaran banci-banci kaleng kongguan tuh gak jelas tuh coba kan. Ini di Batam ini sepengalaman itu. Saya kira apa dia mau nanya apa, bang itu banyak banci. Jadi di sini Allah melaknat tuh orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Homoseksual, LGBT dan yang lainnya itu ngeri loh. Tidak ada azab sengeri mereka dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Negerinya diangkat, dihujani batu, ditumpahkan lagi ke bumi. Sayangnya pemerintah kita tidak tegas masalahnya, sehingga populasi mereka itu semakin banyak. Akhirnya sampai pula lah ke tingkat mereka itu minta dilegalkan pernikahannya kan. Mudah-mudahan pemerintah kita tidak mengizinkan. Sampai saya dengar itu di Jawa Tengah tuh di mana itu. Sampai sebagian mereka itu ada yang membuat fikih LGBT, Bu. Gimana sholatnya orang banci, gimana wudunya orang banci lah. Di mana itu saya pernah dengar itu. Nggak ada fikihnya orang banci itu. Karena Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa saja. Nggak ada yang diciptakan tengah-tengah antara Adam dan Hawa, itu nggak ada. Laki-laki orang itu kalau nggak laki-laki sejati ya perempuan sejati. Itu saja. Jadi Allah melaknat ini orang-orang seperti ini. Dalam riwayat la'anallahu, dan yang kelima la'anallahu man waqa'a ala bahimatin. Allah melaknat orang-orang yang menyetubuhi hewan. Nah, dulu kan ada Bu cerita orang kawin sama kambing kan Bu. Coba bayangkan, kawin pula sama kambing. Kayaknya kurang perempuan di dunia ini. Kambing jadi sasarannya. Entah dari segi mana dia memandang cantiknya kambing itu. Aneh gitu ya. Laila Majnun saja, ada laki-laki namanya Majnun, suka dengan Laila, tapi dia tidak bisa menikah dengan Laila karena tidak diizinkan orang tuanya. Akhirnya dia pun menyendiri ke hutan. Laparlah dia di hutan itu. Tapi kalau datang malam hari senanglah dia, karena malam hari tersebut namanya. Malam kan secara bahasa Arab apa Bu? Lail. Oh, datang kekasihku, kata Laila. Kalau siang dia nggak suka, karena bahasa Arabnya siang bukan kekasihnya, nahar kan. Jadi kalau malam senang, kalau siang nggak suka dia. Jadi suatu ketika dia lapar, berburulah dia di hutan itu, nampak ada kijang, dipanah kena kakinya, jatuh kijang itu. Ketika dia ambil pisau, ambil digorok Bu, dia pandang mata kijang itu. Kemudian dia berpikir, kok matanya sama dengan Laila katanya. Akhirnya dilepas kijang itu Bu, karena matanya sama dengan Laila katanya. Artinya bahwa kisah Laila Majnun saja melihat binatang dilepas gitu ya, tidak kawin sama binatang. Dia tetap yang terpikir perempuan, kekasih dia. Ini pula lo nggak pikir perempuan, dipikir kambing dia. Nah, ini yang viral, entah kemudian belakangan akhirnya katanya hanya untuk konten, untuk apa, tapi nggak layak gitu ya. Masa buat konten-konten kayak gini? Ini kan memberikan edukasi yang nggak bagus, pelajaran yang nggak bagus kan itu ya. Kok nikah sama binatang? Jangan kan nikah pacaran sama binatang ya, nggak jelas, nggak boleh. Binatang itu ya binatang, ya kehidupannya sendiri, jangan diganggu. Sebagaimana kita juga manusia punya kehidupan sendiri. Ya ini diantara 5 laknat yang Nabi SAW jelaskan, tapi inti pembahasannya adalah la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah.